Berani mandiri, bangkitkan ekonomi. Halo Sobat UMKM, apa kabar? Senang sekali saya Artika Amelia dapat menjumpai Anda di acara Etalase. Nah, Etalase kali ini akan mengajak Anda untuk menuju ke rumah produksi dan pemasaran sirup secang Yangti. Kita akan mengetahui bagaimana sih cara praktis minum rempah dan juga proses pembuatannya serta bagaimana sih awal mula dari bisnis ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Etalase. Halo Sobat UMKM, semoga selalu dalam keadaan sehat ya, supaya bisa tetap berkarya. Nah Sobat UMKM, saat ini saya sedang berada di rumah produksi salah satu UMKM di wilayah Sidoarum, Godean, Sleman. Sobat UMKM pasti tahu dong aneka rempah ini. Ada kapulaga, cengkeh, kayu secang, jahe, daun serai, dan lain sebagainya. Tentu kemanfaatan dan khasiatnya tidak perlu diragukan lagi. Nah, ini adalah Mas Andrianto yang berinisiatif untuk mengolah minuman rempah ini menjadi sebuah kemasan instan. Berawal dari resep keluarga untuk membuat sajian minuman di rumah, akhirnya ia memutuskan untuk membuat versi instannya. Mas Andrianto mulai memproduksi minuman sirup wedang secang dan jahe ini pada saat pandemi tahun lalu. Awalnya ia hanya membagikan gratis ke beberapa tetangga sekitar rumah hingga akhirnya serius memproduksi secara massal. Mas Andrianto ditemani sang ibu sebagai juru ramunya hingga saat ini masih konsisten mengolah produk minuman sirup ini. Dan asal Sobat UMKM tahu ya, saat ini pemasaran minuman sirup ini sudah diminati hingga luar kota loh. Ia juga memasarkan produknya melalui sejumlah marketplace. Sebenarnya cara pengolahannya cukup sederhana loh, yaitu melalui proses perebusan dan pencampuran sejumlah bahan. Tentu untuk menghasilkan rasa yang nikmat, semua ada takarannya. Yuk kita ngobrol bareng Mas Andrianto. Sobat UMKM, kali ini saya sudah bersama dengan Pak Andrianto. Ia ini adalah salah seorang pelaku UMKM yang memproduksi wedang secang, sirup wedang secang. Kita ingin mengetahui seperti apa awal mula usaha ataupun juga bisnis yang dilakukannya. Ini mungkin langsung saja ke Pak Andrianto. Bisa diceritakan nih Pak kepada Sobat UMKM, awal mulanya seperti apa? Akhirnya bisa membuat atau memproduksi sirup wedang secang ini. Awal mulanya gini Mbak Tika, saya tuh kan kadang melihat teman-teman yang di warung, terus di rumah makan, terus di restoran itu minum wedang uwo, wedang secang itu dalam bentuk yang asli seperti rempah-rempah ini. Nah kesannya memang kadang kok langsung celupkan apakah bersih atau enggak, higienis atau tidak. Nah lalu saya punya ide bagaimana kalau bikinkan dengan rasa yang sama, bentuknya lain tapi lebih higienis. Maka dari situ kita bikin namanya sirup wedang rempah, yaitu sirup secang merek Yangti. Nah, di situ memang bahan-bahannya memang rempahnya sama dengan yang waktu di wedang secang, wedang uwo, hampir mirip-mirip ya. Hanya saja semua sudah diproses, dimasak, dikasih pemanis berupa gula batu dan gula tebu yang murni, kemudian diproses menjadi sirup. Nah, itulah menjadi master atau mungkin kalau orang bilang, nah ini biangnya yang jadi minuman rempah sirup secang Yangti. Itu Mbak Tika. Baik, itu dimulai sejak kapan sih Pak? Tahun berapa? Sebenarnya banyak yang memulai. Kalau saya mulai dari 2017. Nah, waktu itu saya kan punya gagasan gimana minum wedang rempah, wedang uwo, wedang secang, wedang jahe yang benar-benar halus tanpa ada ampas, lalu higienis, halal,
Nah, kita bikin sirup. Ternyata setelah dicoba dipasarkan dengan tangga sekitar, kok rasanya enak, lebih mantap dan habis sampai tetes terakhir. Oke. Jadi ampasnya nggak ada lah. Mulai saat itu, dari mulai 2017 tadi, kita mulai produksi sirup sampai sekarang ini. Oke, untuk proses pemasarannya sendiri seperti apa? Kalau awalnya kan dari tetangga-tetangga saja ya. Nah, kalau sekarang bagaimana, Pak? Dari tetangga kita mulai ke komunitas. Ya, komunitas pensiunan, saya kebetulan dari perbankan waktu itu di BCA. Saya coba untuk masarin di pensiunan BCA, kemudian terah dari keluarga, lalu komunitas sekitar yaitu komunitas hobi, lalu merambah ke alumni. Nah, itu mulai besar, merambah ke online place seperti marketplace Shopee atau mungkin dan Tokopedia. Kemudian merambah ke yang lebih bagus lagi, coba dengan Instagram. Oke. Setelah Instagram, nyoba Facebook, Google, itu pasti ya. Nah, lama-kelamaan ya bikin website, nanti dibantu sama teman-teman dari Amikom. Dan dari Sleman kan sekarang ada website yang baru dari UKM Sleman. Nah, mulailah pemasaran, dimulai online. Antusiasme pasar sendiri bagaimana sih, Pak, terhadap wedang secang atau sirup Yangti ini? Pasar menerima dengan baik. Ya, pasar menerima dengan baik. Dan alhamdulillah kemarin ya pandemi saat COVID-19 lakunya lumayan, alhamdulillah bisa tambahan THR. Jadi ternyata memang pandemi yang membawa berkah begitu ya untuk para pelaku UMKM. Kalau membawa berkah, sebagian orang merupakan ya, ini sebagai bencana, sebagai pandemi, sebagian orang membawa berkah. Betul. Tidak ada yang saling menguntungkan. Jadi pas laku, pas timingnya tepat, laku. Ya, karena bagus juga untuk daya tahan tubuh kita, begitu ya Pak ya? Bisa untuk daya tahan, bisa untuk menghangatkan badan, bisa juga untuk mood booster. Jadi kalau minum rempah panas, anget itu kan biasanya nggak pernah merengut ya. Kalau coba istilahnya gini, coba minum sekali, senyumnya enak, kan pasti ada gitu ya, gitu ya. Kedua kali, ketiga kali, lama-lama pasti akan moodnya akan naik, terus badannya hangat, rasanya semangat kembali, nah kan jadi mood buster seperti itu. Oke, baik. Nanti kalau ke depan sendiri dari Pak Andrianto, apakah mungkin juga akan membuat produk-produk yang bisa serupa semacam ini atau bagaimana? Ya, kami akan dari Yangti akan memproduksi ya rempah-rempah yang bisa dibikin sirup, ya setidaknya bisa untuk ya lebih ke masyarakat, dengan masyarakat bahwa produk ini, produk rempah itu slogannya adalah Spice Up the World. Nah, seperti di Kemenparekraf itu Spice Up the World, kita coba bikin produk yang Spice Up the World. Seperti itu, Mbak Tika. Oke. Nah, boleh tahu juga Pak, kalau untuk pemasaran apakah memang sudah ada di misalnya toko-toko terdekat yang ada di Jogja dan sekitarnya begitu? Toko terdekat kita ada di Jejamuran, ada di Milta Batik atau sekarang dengan Gamsa Batik, di Hotel Grand Kesia ada, di Hotel Alana, Hotel Atrium, kemudian di Ayam Goreng Butini. Kalau untuk yang rutin pesan itu biasanya dari Gedung Agung, itu ketika ada kunjungan Bapak Presiden dan Ibu, rutin pesan. Pasti itu ya? Pasti itu. Oke, langganannya ya. Lalu untuk dari keraton sendiri ada, dari Purwokerto juga ada. Seperti itu. Oke, baik. Yang terakhir nih Pak Andrianto, mungkin ada tips untuk Sobat UMKM agar mereka ini lebih bersemangat lagi, misalnya untuk membuat suatu usaha yang baru, yang akhirnya bisa dikenal tidak hanya oleh masyarakat sekitar, tapi juga masyarakat secara luas. Nah, tipsnya adalah jangan ragu untuk bikin usaha. Jalani prosesnya. Tabah, sabar, semua ada jalannya masing-masing. Yang penting tetap semangat, tetap berinovasi, tetap punya, ya istilahnya ya ada tim hurinya, tim mendukungnya, ya Mbak Tika ya. Dan yang pasti ini punya impian yang jelas. Saya pengen jadi pelaku UKM yang bagaimana? Misalnya contohnya saya pengen punya pabrik, saya pengen punya pemasaran yang luas sampai dunia.
Nah, itu yang jadi bahan bakar supaya tetap termotivasi sampai akhir. Oke, terus berinovasi ya, begitu ya Pak Andrianto ya. Berinovasi, Oke, terima betul. kasih ya Pak, semakin menginspirasi untuk Sobat UMKM dimanapun Anda berada. Mulai usahanya, jalani prosesnya, Nikmati hasilnya. Sobat UMKM, untuk menghasilkan produk sirup secang dan jahe yang sempurna, tentu juga membutuhkan bahan baku yang berkualitas. Dan tak hanya itu, proses dari awal hingga akhir juga harus higienis, serta tidak lupa packaging yang menarik supaya bisa menarik konsumen. Sobat UMKM, jangan ragu untuk memulai sesuatu yang baru, mimpi takkan terwujud tanpa usaha. Akhirnya saya Artika Amelia harus pamit dari Etalase. Kita akan berjumpa di episode mendatang yang lebih menarik lagi. Pak, ini ya, saya ambil ya. Terima kasih ya Pak Andrianto ya. Ya, mari Pak, saya pulang dulu.